Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 12 akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami mengenai lembaga keuangan internasional. A. Pengertian lembaga keuangan internasional. Lembaga keuangan internasional adalah lembaga keuangan yang telah ditetapkan oleh lebih dari satu negara dan merupakan subjek hukum internasional. Pemiliknya atau pemegang saham umumnya pemerintah nasional. Meski lain, lembaga-lembaga internasional dan organisasi lain kadang-kadang sosok sebagai pemegang saham. Lembaga keuangan dalam dunia keuangan bertindak selaku lembaga yang menyediakan jasa keuangan bagi nasabahnya. Umumnya, lembaga ini diatur oleh regulasi keuangan dari pemerintah. Bentuk umum dari lembaga keuangan ini adalah termasuk perbankan. B. Jenis lembaga keuangan internasional. Yang pertama, Bank Dunia. Bank Dunia merupakan sebuah lembaga keuangan internasional yang menyediakan pinjaman kepada negara berkembang untuk program pemberian modal. Tujuan resmi Bank Dunia adalah pengurangan kemiskinan. Tujuan pembentukan Bank Dunia: 1. Merekonstruksi dan membangun daerah yang rusak karena peperangan dan pembangunan ekonomi di negara-negara yang belum maju, dengan jalan memberikan fasilitas-fasilitas dalam investasi modal untuk tujuan-tujuan produktif. Yang kedua, memajukan investasi dari luar negeri atau suatu negara dengan memberikan jaminan atau ikut serta dalam investasi swasta tersebut dengan modal sendiri atau yang bersumber dari kontribusi pemerintah negara-negara asing dan mobilitas modal swasta atau dengan modal yang diperoleh dari penjualan obligasi. Yang ketiga, memajukan perdagangan internasional dan neraca pembayaran yang seimbang. Yang keempat, mengadakan koordinasi dengan pinjaman-pinjaman yang diberikan oleh atau melalui badan-badan internasional lain. Yang kedua, International Monetary Fund atau IMF. Dana Moneter Internasional adalah organisasi internasional yang bertanggung jawab di dalam mengatur sistem finansial global dan menyediakan pinjaman kepada negara anggotanya untuk membantu masalah-masalah keseimbangan neraca keuangan masing-masing negara. IMF dijuluki organisasi internasional yang paling berkuasa di abad 20, yang sangat besar pengaruhnya bagi kesejahteraan sebagian besar penduduk bumi. Tujuan IMF: 1. Untuk memajukan kerjasama moneter internasional dengan jalan mendirikan lembaga. Yang kedua, untuk memperluas perdagangan dan investasi dunia. Yang ketiga, untuk memajukan stabilitas kurs valuta asing. Yang keempat, untuk mengurangi dan membatasi praktek-praktek pembatasan terhadap pembayaran internasional. Untuk jenis lembaga keuangan internasional yang ketiga adalah Islamic Development Bank, disingkat IDB. Islamic Development Bank adalah lembaga keuangan internasional yang didirikan pada tanggal 20 Oktober 1975 oleh negara-negara yang bergabung dalam organisasi konferensi Islam. Kantor pusatnya terletak di daerah Jeddah, Arab Saudi, sedangkan untuk kantor regionalnya telah dibuka di Rabat, Maroko, Kuala Lumpur, Malaysia, Almaty, Kazakhstan, dan Dakar, Senegal. Fungsi IDB adalah memberikan pinjaman untuk proyek-proyek produktif dalam pembangunan ekonomi dan sosial. Selain itu, juga mendirikan dan mengoperasikan dana khusus untuk tujuan tertentu seperti dana bantuan untuk masyarakat muslim di negara-negara non-anggota
IDB dan berwenang untuk menerima dana dan memobilisasi dana tersebut berdasarkan sumber daya keuangan syariah yang kompatibel. Tujuan IDB adalah untuk mendorong pembangunan ekonomi dan kemajuan sosial negara-negara anggota dan masyarakat muslim baik secara perorangan maupun bersama-sama sesuai dengan prinsip syariah yaitu hukum Islam. Yang keempat, ASEAN Development Bank atau ADB. ASEAN Development Bank adalah sebuah bank internasional yang berkantor di pusat Filipina yang membantu pertumbuhan sosial dan pertumbuhan ekonomi di Asia dengan cara memberikan pinjaman kepada negara-negara miskin. ADB juga didirikan pada tanggal 19 Desember 1966 di Manila. Piagam pendiriannya ditandatangani oleh perwakilan dari 31 negara. Saya akan menjelaskan mengenai fungsi dan tujuan lembaga keuangan internasional. Fungsi dari lembaga ini menyediakan jasa sebagai perantara pemilik modal dan pasar utang yang bertanggung jawab dalam penyaluran dana dari investor kepada perusahaan yang membutuhkan dana tersebut. Tujuan dari lembaga keuangan internasional adalah membantu negara-negara Asia khususnya dalam mengkoordinasikan kebijakan dan rencana pembangunannya dengan tujuan antara lain, yaitu yang pertama menyehatkan perekonomian dan meningkatkan ekspansi perdagangan luar negeri. Yang kedua, memanfaatkan sumber daya yang tersedia dengan prioritas untuk membangun negara-negara Asia khususnya yang masih terbelakang. Yang ketiga, memberikan bantuan teknis untuk menyiapkan, membiayai, dan melaksanakan berbagai program atau proyek pembangunan termasuk memformulasikannya usulan proyek. Selanjutnya yaitu peran lembaga keuangan internasional terhadap perekonomian di Indonesia. Ada 4, yaitu yang pertama Bank Dunia. Peran dari Bank Dunia ini yaitu membantu pembangunan di Indonesia dengan cara memberikan pinjaman uang serta bantuan teknik untuk menciptakan aturan-aturan pasar dan aktivitas ekonomi liberal. Dalam hal ini, Bank Dunia bertugas menciptakan pasar yang kuat bagi kepentingan negara-negara dan lembaga donor. Yang kedua yaitu peran IMF terhadap perekonomian di Indonesia. Pada Oktober 1966, pemerintah Soeharto menjalankan program stabilitas yang dirumuskan dengan bantuan IMF dan menghapus semua langkah-langkah nasional pemerintah Soekarno. Program tersebut adalah menghapuskan semua diskriminasi terhadap investasi asing dan semua perlakuan istimewa pada sektor publik, termasuk menghapuskan sistem kontrol mata uang asing yang diberikan oleh rezim Soekarno. Kemudian IMF juga membatasi belanja pemerintah agar tidak melebihi 10% dari pendapatan nasional. Yang ketiga yaitu IDB. Peran IDB di Indonesia secara umum dapat digolongkan menjadi 2, yakni yang pertama diarahkan untuk proyek pembangunan seperti infrastruktur, universitas dan lain sebagainya. Ditujukan untuk mendorong perkembangan Islamic Finance di Indonesia. IDB akan mendukung Indonesia dalam mengembangkan sistem finansial syariah yang merupakan sistem yang sangat adil dengan akuntabilitas yang sangat tinggi dan transparan. Yang keempat yaitu ADB. Bantuan ADB berperan sebagai salah satu alternatif sumber pembiayaan pembangunan di samping sumber lainnya berupa tabungan pemerintah, tabungan masyarakat, dan investasi modal asing, serta sumber di dalam negeri lainnya. Demikian penjelasan materi dari kelompok 12. Terima kasih.